的问题，本使者只说一遍。皇甫生宗真不愧是天罚山，丹术造诣比薛宗主还高深。晚辈有一处不明，绝对足够炼制出上品泯魔。若是用1300年份的噬魔灵花替，晚辈感激不尽啊！多谢前辈指点。谭元，好好干，居然是圣阶尊丹师。谭元，你继续吧。谭元还懂炼气术，这应该是用万年玄的手法，虽不娴熟，但也能。Hello guys, welcome back to KD Universe. Dan hari Senin nih bos. Gimana libur kalian kemarin? Cukup gak? Kayaknya gak pernah cukup ya. Kalau cuman Sabtu sama Minggu doang liburnya, ya ngerasa kurang aja gitu, ya enggak? Merasakan cepat sekali berlalu. Udah Senin lagi aja ya kan? Tenang. Meme juga merasakan hal yang sama kok. Tapi ya sudahlah. Hari Senin sudah tiba, waktunya kita beraktivitas lagi. Oke. Seperti biasa hari Senin, kita bakal kedatangan Tonghua Tanyun si Dewa Pakboy. Di part kali ini ya lumayan seru lah, karena drama kerjasama mereka itu masih berlanjut. So, mari kita review sedikit dulu buat kerjasama yang terjadi kemarin. Jadi guys, kemarin itu si Tanyun sudah memberikan opsi yang bagus. Dimulai dari pagoda ruang dan waktu yang bakal dibuat lebih banyak supaya agar sekte lain itu bisa menyewa. Ada juga yang paling penting kemarin itu, sekte Huangfu bakal mendirikan kota di bawah kaki gunung, namanya adalah kota Tianfa. Dengan adanya kota Tianfa ini, semua sekte yang ikut campur dalam pembangunannya, itu bakal mendapatkan jatah tempat dan bisa mendirikan faksi. Sehingga otomatis mereka bakal diuntungkan guys. Udah gitu, kota Tianfa ini katanya bakal menjadi pusat pasar buat perdagangan semua sekte yang ada di pegunungan Tianfa. Sehingga otomatis bakal rame dan para sekte bakal semakin kaya. Hanya juga sempat mencoba membantu menebak kekurangan dari pil leluhur milik ketua sekte Suechong. Nah, gimana kelanjutan tebakannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. 可否先把丹药给本使者看一看？ 谭使者成全老朽的心。 Kemarin ketua sekte Suechong sempat menunjukkan satu pil tingkat venerable yang sangat langka karena butuh waktu sekitar 300 tahun untuk membuatnya, dan resep pembuatannya itu berasal dari kakek leluhurnya guys. Nah, dia ingin tahu apakah ada master alkemis di sekte Huangfu yang bisa membantunya memecahkan masalah pil itu. Karena pil ini tidak bisa mencapai kelas atas, itu cuma stuck di kelas menengah. Sehingga Tanyunlah yang bakal menunjukkan kemampuannya guys. Dia menebak kalau pil itu mempunyai 60 bahan obat dasar untuk memurnikannya. Dan tebakan itu berhasil mengejutkan ketua sekte Suechong. Tentu semua orang yang ada di luar penasaran dong, apa yang terjadi di dalamnya. Secara mereka sedari awal tidak percaya guys, seorang Tanyun bisa menyelesaikan masalah pil venerable. Ketua Sui sampai menebak apakah Tanyun dengan mencium baunya saja dan melihat warna pilnya, maka sudah bisa mengetahui bahan-bahan dari pembuatan pil ini. Yes, tentu saja. Maka auto kagetlah si ketua Sui. Dia langsung meminta maaf karena sudah meremehkan Tanyun sebelumnya. Pasti Tanyun sudah menekan kultivasi sampai ke ranah jiwa jenis tingkat 9. Sehingga ketua Sui pun mulai memanggil Tanyun sebagai seorang senior. Ini sama dengan judul-judul thumbnail clickbait gitu guys. Dikira cupu tapi ternyata suhu. Hehehe. Tanyun memastikan dia hanya akan mengatakan satu kali soal pil ini, jadi harus didengarkan baik-baik. Orang-orang di luar kebingungan kenapa terjadi begitu lama.
mereka sampai menebak Sekte Huangfu sangat luar biasa, mempunyai murid begitu muda, tapi bisa berbicara begitu lama dengan seorang ketua Sui Chong, apalagi sampai meyakinkan dirinya. Apa jangan-jangan kemampuan Pil Tanyun itu jauh di atas ketua Sui pula ya kan? Jadi bertanya-tanya dong. 皇甫生宗真不愧是天罚山，丹术造诣比薛宗主还高深。 Udah gitu, mereka sempat sekilas melihat ketua Sui yang memberi hormat kepada Tanyun. Di dalam Tanyun menebak bahannya itu pasti membutuhkannya namanya rumput hati iblis usia 1000 tahun. Selain itu, Tanyun juga menambahkan, pasti saat pemurnian pil venerable ini, api yang ada di tungkunya berubah menjadi hijau terang. Dan ya, semua tebakan Tanyun itu dibenarkan oleh ketua Sui. Sampai-sampai dia memuji kehebatan Tanyun dan meminta pencerahan lebih lanjut. Tanyun menjelaskan rumput hati iblis memang bisa digunakan untuk memurnikan pil venerable pelenyap iblis kelas atas, di mana atributnya yin dan memiliki elemen api. Tapi kualitas pilnya bakal susah untuk ditingkatkan. Kalau semisal diganti menggunakan bunga roh pebantai iblis, pasti pil pelenyap iblis kelas atas itu bisa dibuat. Oh, makanya pilnya itu cuman ngestak guys di kelas menengah. Ternyata kesalahan bahan ini. Ketua Sui sempat menyanggah. Memang bunga roh pembantai iblis itu elemennya api juga. Tapi kan atributnya berbeda, yaitu yang. Ingat ya, ada dua atribut yin dan yang. Bukannya itu sangat bertentangan dengan rumput hati iblis ya? Apakah bisa pemurniannya berhasil dengan atribut yang bertentangan seperti itu? 晚辈有一处不明， 绝对足够炼制出上品泯魔。若是用1300年份的噬魔灵花体， Yes, tentu bisa dong. Kan salah satu bahan pemurnian buat pil ini ada bahan yang bisa menetralkannya, yaitu obat mujarab tingkat 9 rumput peri yin dan yang. Nah, bahan itulah yang bakal menetralkan atribut bunga roh pembantai iblis. Dari situlah ketua Sui tercerahkan dan berterima kasih. Bahkan ketua Sui memastikan bakal melakukan yang terbaik kalau semisal sekte Huangfu membutuhkan 晚辈 bantuan. 感激不尽啊！多谢前辈指点。 Urusan pun sudah diselesaikan, ketua Sui menutup formasinya. Dia berteriak kepada semua orang di sana, kedatangannya ke sekte Huangfu kali ini mendapatkan banyak sekali manfaat. 天大的好， Dia bahkan memastikan kalau Tanyun pemuda ini memiliki pengertian mendalam soal pil. Itu membuat semua ketua sekte di sana auto terkejut sekaligus terdiam dong. Ketua Tantai membuat formasi khusus untuk berbicara dengan Tanyun. Dia langsung bertanya, gimanakah cara Tanyun bisa memahami masalah pil venerable pelenyap iblis kelas menengah? Kan setahu dia Tanyun ini cuma alkemis tingkat suci. Tanyun mengaku dia ini sebenarnya sudah mencapai alkemis venerable tingkat suci karena ajaran sang guru. 早已是圣级 Kemarin Tanyun sempat membohongi ketua Tantai soal ranahnya di sekte peri abadi guys. Makanya dia tidak tahu. Itu membuat ketua Tantai auto terkejut. Karena ranah Tanyun itu sama dengan ranah ketua Tantai. Sama-sama alkemis agung venerable. Alasan Tanyun menyembunyikannya jelas biar musuh tidak tahu kemampuannya dan tidak membahayakan dirinya. Ketua Tantai auto senang dong. Seakan-akan dia menemukan harta karun langka. Gimana tidak guys? Di semua benua Tianfa mereka nggak bakal ketemu yang seperti ini. Oh jelas bos, mantan dewa tertinggi penguasa seluruh benua ini. Sementara orang-orang di luar penasaran apa yang mereka bicarakan, pasti suatu hal penting ya kan? 谭云，好好干，居然是圣洁尊丹师。 Tanyun meminta untuk merahasiakan semua ini. Tentu bakal dirahasiakan. Bahkan ketua Tantai yakin Tanyun memiliki masa depan yang cerah nanti. Dan akhirnya formasi pun dilepaskan.
谭云，你继续吧。 Mereka melanjutkan acara selanjutnya. Ternyata ada ketua sekte Long Yun, yaitu Long Aotian, yang juga ingin bertanya soal masalah penyulingan senjata. Dia meminta pencerahan dari master penyuling senjata Venerable dari sekte Huangfu. Ketua Tan Tai memberi perintah untuk memanggil ketua divisi senjata dari gerbang peri, tapi langsung disanggah oleh Tan Yun. Nggak perlu memanggil sang ketua divisi karena ini cuma masalah kecil. Sehingga Tan Yun lah yang bakal turun tangan mencoba menyelesaikan masalah ini. Mantap. Ketua Tan Tai jadi penasaran, apa jangan-jangan si Tan Yun ini juga mengerti soal penyulingan senjata. 谭云还懂炼气术。 Segera Long Aotian mengeluarkan sebuah senjata tombak Ascension hasil buatannya, tapi itu termasuk produk cacat tingkat Venerable kelas menengah. Tan Yun pun memperhatikan tombak itu dan menebak, pasti tombak ini terbuat dari besi api mistik berumur 10.000 tahun. Dan yes, itu benar sekali. Membuat Long Aotian terkejut. Tan Yun sudah tahu masalah utamanya. Karena semua barang di sini itu cacat, jadi pasti ada hubungannya dengan api sejati kehidupan Long Aotian. Sehingga Tan Yun pun ingin melihatnya, guys. Apinya pun ditunjukkan. Tan Yun segera mencoba menyentuhnya dan mengeceknya. Pengecekan berlangsung selama beberapa menit. Semua orang penasaran apakah benar Tan Yun bisa memahami masalah penyulingan senjata juga. Dan tuar, akhirnya si Tan Yun mengerti, guys. Api sejati kehidupan Long Aotian menyatu dengan api atribut sumber api. Jadi sebenarnya apinya ini 3 kali lipat lebih hebat daripada api biasa. Bisa dibilang menghasilkan produk cacat tingkat Venerable kelas menengah itu juga sudah termasuk hebat. Nah, di sini bakal ada penjelasan yang super membingungkan. Jadi hanya mengatakan, jika api sejati kehidupan memurnikan atribut api dan sumber api atribut es, dengan catatan tingkatannya itu sama, paling bagusnya itu adalah 2:3. Jadi contohnya itu kayak bikin kopi, guys. Gulanya 2 sendok, bubuk kopinya 3 sendok. Nah, ini kekuatan atribut apinya level 2, sementara atribut esnya level 3. Tentu penjelasan itu mengejutkan semua orang di sana sekaligus kebingungan apa maksudnya itu. Karena semua kebingungan, mari kita masuk sebagai spoiler buat part 175 Ni Tian Zhezun. Buat episode 196-nya di hari Jumat. Jadi guys, selain senjata tombak, Long Aotian itu juga bakal menunjukkan pedang hasil buatannya. Dan itu juga termasuk cacat. Nah, jadi hanya memberikan sebuah saran. Ketika Long Aotian kembali ke sektenya, dia itu harus secepatnya meningkatkan api kehidupannya. Karena kalau tidak, takutnya Long Aotian kemampuannya cuma stuck di situ doang, guys. Dan tidak bisa membuat senjata berkualitas tinggi. Makanya senjata-senjata buatannya itu banyak yang cacat. Itu juga karena api sejati kehidupannya yang masih kurang ditingkatkan. Apalagi dia sudah 50 tahun berada di ranah yang sama, ya kan? Tentu Long Aotian langsung terkejut, mengira Tan Yun adalah seorang dewa yang bisa mengetahui segalanya. Sampai tahu 50 tahun loh. Semua tebakannya benar pula, ya kan? Ketua Tan Tai memastikan bakal memberikan Tan Yun hadiah super mantap setelah dia kembali dari medan perang kuno Sekte Peri Abadi. Jadi tunggu saja ya. Jangan-jangan mau dinikahin sama anaknya Ketua Tan Tai pula. Waduh, kalau benar sih nambah 1 cewek lagi dong. Waduh. Dewa Pakboy, oh Dewa Pakboy. Sesuai julukannya guys ya. So kita lihat lagi saja di part 175 Ni Tian Zhezun episode 196-nya yang bakal rilis di hari Jumat.
Dan pastinya hanya di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.